Halo semuanya, jumpa lagi kita di sini, dan buat yang baru aja nonton konten di channel ini aku ucapin selamat datang di channel Anibis. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kalau aku bakalan lanjutin pembahasan manga Tokyo Revengers, dan yang bakalan kita bahas ini adalah arc terpanjang untuk saat ini. Yaps, inilah arc Tenjiku. Karena arc ini bakalan panjang, aku bakal bagi jadi beberapa part supaya gak kepotong banyak ceritanya. Dan buat kalian yang suka sama kaos bergenre Jepang, tenang aja, bahan kaosnya premium dan desainnya gak bakalan pasaran. Silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi. Buat kalian yang baru aja rampung nonton animenya, mendingan kalian nonton dulu video di arc Black Dragon biar bisa ngikutin ceritanya. Aku udah taruh linknya di kolom deskripsi juga. Oke, gitu aja pembukaannya. Sebelum kita mulai, siapin cemilan dan minuman, cari tempat buat senderan dan kita mulai ceritanya. Alur cerita bermula dari Takemichi yang kembali ke masa depan. Di sini Takemichi langsung dibuat bingung karena tiba-tiba dia berada di acara pemakaman seseorang, yang gak taunya itu adalah pemakaman Mitsuya. Nah, langsung paniklah Takemichi di sini. Setelah dia melayat, dia langsung lari sambil panik dan mencoba mencari Chifuyu dan Naoto. Lalu dia menemukan kunci apartemen buluknya, dan dia pun pulang ke apartemennya. Takemichi menemukan sebiji foto di sana, yang mana itu adalah foto pas mereka kumpul-kumpul terakhir kali, yang udah diceritain di video sebelumnya. Di sini tiba-tiba Naoto muncul dan menceritakan tentang apa yang terjadi di masa depan yang sekarang. Di mana masa depan yang sekarang ini merupakan masa depan yang sangat buruk, tidak hanya Hina yang terbunuh, tapi semua anggota Touman lainnya kecuali Takemichi dan Maiki juga sudah mati. Dan ternyata pelaku di balik kematian semua anggota Touman itu adalah Maiki. Lalu Takemichi dan Naoto pun mencoba melacak keberadaan Maiki, tetapi Naoto juga tidak punya petunjuk sama sekali. Sampai Takemichi sadar kalau ada foto yang dia temukan tadi, ternyata dikirim melalui pos, dan di amplop suratnya sendiri berisi alamat di mana kemungkinan Maiki berada sekarang. Gak pakai lama, Takemichi dan Naoto langsung menuju ke alamat yang terdapat pada surat tersebut, yang ternyata itu ada di sebuah tempat di Filipina. Maiki sebelumnya pernah bercerita ke Takemichi kalau kakaknya menemukan sebuah mesin motor di tumpukan sampah di Filipina, dan Takemichi beranggapan kalau di sanalah Maiki berada sekarang. Dan benar saja, setelah beberapa saat mencari, akhirnya Maiki pun ketemu. Dia cuma duduk dan memandangi Takemichi dari jauh. Karena senangnya bisa bertemu kembali, Takemichi pun menangis. Di situ Maiki pun bercerita tentang niatnya yang mengajak Takemichi kembali ke Touman, tetapi Draken dan Mitsuya tidak setuju dengan hal itu, karena mereka menganggap kalau Takemichi akan lebih aman dan bahagia jika keluar dari dunia berandalan. Maiki yang tidak terima dengan kata-kata mereka, akhirnya membunuh mereka berdua, dan anggota Touman yang lainnya. Dengan begitu dugaan Naoto adalah benar jika Maiki lah yang sudah membunuh mereka semua. Maiki juga bilang kalau dia bisa mengatasi semua masalahnya dengan membunuh semua orang. Setelah menjelaskan semuanya kepada Takemichi, Maiki ingin agar Takemichi membunuhnya, dan mengakhiri semua ini. Bukannya melakukannya, Takemichi malah kasihan melihat Maiki yang saat ini. Takemichi berusaha untuk menasehati dan membujuk Maiki agar kembali ke jalan yang benar. Ya, suruh sholat, ngaji, beribadah dan lain-lain. Yang mana itu membuat Maiki sedikit marah dan menjatuhkan Takemichi, lalu menodongkan pistol ke kepala Takemichi, dan berusaha membunuhnya. Di saat itu juga Maiki teringat dengan pertemuan terakhirnya dengan Chifuyu sebelum dia membunuhnya. Chifuyu sempat bilang, kalau suatu saat Takemichi akan pergi mendatangimu, dan itu akan terasa kalau dia sudah menembus waktu. Maiki pun melihat mata Takemichi dan teringat dengan masa lalunya. Di saat Maiki lengah,
Naoto pun langsung menembak Maiki dari jauh, dan Maiki pun langsung tewas di sana. Setelah Maiki tertembak, Naoto mendekati mereka berdua, dan Naoto melihat kalau pelatuk pistolnya masih terkunci, yang berarti Maiki tidak serius ingin membunuh Takemichi. Setelah kejadian itu, Takemichi langsung kembali ke masa lalu. Saat sedang jalan-jalan, Chifuyu melihat Takemichi yang sedang ninjuban di taman sampai tangannya terluka, dan dia pun bertanya, "Apakah kau Takemichi dari masa depan?" Dan dugaan Chifuyu itu pun benar. Dan alasan kenapa dia ninju-ninjuban adalah mencoba berlatih agar bisa melawan Maiki. Tapi Chifuyu bilang itu sia-sia. Dan setelah ngobrol beberapa saat, mereka pun pergi ke pemandian. Di tempat lain si Kisaki dan Hanma mendatangi seseorang yang bernama Kurokawa Izana. Di sini bakal kita panggil Izana aja. Dia ini adalah bos tertinggi di Yokohama Tengu, atau lebih dikenal dengan Tenjiku. Kisaki ingin bekerja sama dengan Izana untuk balas dendam kepada Takemichi. Dan yang bikin lebih heboh lagi, ternyata Izana ini adalah saudara dari Maiki. Nah, inilah awal dari pertempuran Touman dan Tenjiku. Di art ini juga diceritakan awal pertemuan Draken dan juga Mitsuya. Tapi karena gak terlalu penting jadi aku bakal lewati aja flashback ini. Selain flashback Draken dan Mitsuya, di art ini juga diceritakan sedikit tentang Emma, yang mana sebenarnya Emma ini bukanlah saudara kandung Maiki dan kakaknya, melainkan saudara tiri dari ibu yang berbeda. Karena suatu keadaan yang gak dijelasin, ibunya Emma ini menitipkan Emma ke keluarganya Maiki. Emma yang merasa kalau dia tidak diinginkan oleh ibunya, merasa kesepian di sana. Tetapi Maiki dan orang-orang di sana mencoba menghibur Emma, dengan merubah nama Sano Manjiro menjadi Maiki. Sejak saat itulah dia dipanggil Maiki. Emma yang mendengar hal itu cuma ketawa. Oke, balik ke alur cerita. Suatu hari teman Takemichi berpapasan dengan beberapa orang yang mereka gak sengaja nyenggol Yanagisawa. Makoto yang ada di sampingnya gak terima dan bilang kalau mereka adalah anggota geng Tokyo Manjikai. Orang-orang tadi pun langsung kabur, tetapi masalah baru datang. Karena geng Tenjiku ada di sana untuk melancarkan perang ke Toman. Di tempat lain, Takemichi dan Chifuyu lagi nyantai, sampai Takemichi kepikiran buat ngajak ke Kanagawa dan ngalahin geng di sana, biar mereka terlihat kuat. Tapi gak sesuai dengan rencana mereka, geng Tenjiku malah sudah tiba duluan buat melancarkan serangan. Dan teman-teman Takemichi yang tadi pun sudah dihajar habis-habisan. Takemichi dan Chifuyu mencoba nyelamatin teman-temannya, dan bawa mereka kabur. Tapi apa daya jumlah geng Tenjiku terlalu banyak dan Chifuyu malah tertinggal, dan dihajar oleh mereka. Akhirnya Takemichi and the geng balik buat nyelamatin Chifuyu. Dan di tengah kerumunan itu, Kisaki pun datang. Oke, jadi sampai di sini dulu cerita untuk video kali ini. Seperti biasa, aku bakalan buat bagian keduanya secepat mungkin. Buat yang gak mau ketinggalan videonya, bolehlah di-subscribe. Dan balik lagi kalau kalian mau beli kaos bergenre Jepang, klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Kalau gitu terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.